Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerahnya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, marilah kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar dan bertaubat, yaitu memohon ampun kepadanya. Di antara kesalahan sebagian kaum muslimin para hadirin adalah mereka meyakini taubat atau meminta ampun atau beristighfar adalah untuk orang yang melakukan kesalahan saja. Apalagi sampai ada yang merasa kalau diperintahkan atau diajak untuk bertaubat, ia marah karena dianggap sebagai seorang pendosa. Padahal memang kita ini semua banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua keturunan Adam adalah orang yang banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kaum muslimin, setidaknya ada 3 hal yang membuat seseorang ini harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yaitu karena dosa-dosa. Yang kedua karena kurang bersyukurnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kurang beribadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Madarijus Salikin. Marilah kita sama-sama menyimak para hadirin penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang poin-poin yang baru saja kita dengar. Di antaranya yang pertama yaitu karena dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa para hadirin? Di antara dosa yang sering kita lakukan adalah dosa mengumbar pandangan. Siapa di antara kita yang tidak memandang sesuatu yang haram? Bahkan kita banyak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, yaitu di surat Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadhna furujahun, yang artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
Kemudian juga katakanlah kepada wanita yang mukmin atau yang beriman, hendaklah mereka juga menahan pandangannya dan kemaluannya. Itu dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Maka dalam ayat ini para hadirin, Allah memanggil orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala sesuatu yang dilirik mata dan disembunyikan di dalam dada. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ghafir ayat ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat, nauzubillah, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah Subhanahu wa taala juga tahu tatkala kita dengan sembunyi-sembunyi memandang sesuatu yang Dia haramkan. Jangankan hal itu para hadirin, Allah pun tahu apa yang ada di hati seseorang. Penyakit hasad, dengki, dan masih banyak lagi. Karena itulah para hadirin, di akhir hayat tentang pandangan ini Allah tutup dengan firman-Nya, yaitu dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kita mengetahui para hadirin, di jalan-jalan terkadang terdapat gambar iklan mobil, handphone dan sebagainya, tapi barang dagangannya kecil, tapi gambar wanita yang menjadi bintang iklannya sangat besar. Kita dipaksa melihat sesuatu yang dilarang. Kita juga membuka internet untuk mencari ceramah-ceramah di YouTube, pun itu juga terkadang kita terpaksa memandang yang merusak hati. Itu baru dosa pandangan para hadirin. Bagaimana dengan hati kita? Sombong, iri, dengki, hasad dan lainnya. Kemudian dosa lisan, ghibah, mengadu domba, fitnah. Dan juga bagaimana dosa tangan, menyebar berita yang tidak benar di sosial media, menulis status-status ataupun juga Twitter, ekspresi-ekspresi tangan yang menyakitkan orang lain. Dan masih banyak lagi para hadirin, baik dari dosa pendengaran dan hal-hal lainnya. Kalau kita sebutkan satu persatu, mungkin auzubillah kita akan berputus asa. Jadi untuk poin yang pertama ini para hadirin, kewajiban kita untuk bertaubat saja, kita benar-benar sadar bahwa memang kita ini perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah yang banyak ini harus kita syukuri, dan kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung jumlah tersebut. Sesungguhnya Allah Maha benar, Allah benar-benar Maha pengampun lagi Maha penyayang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali para hadirin. Sampai salah seorang ulama mengatakan, kalau kita ingin mengetahui banyaknya nikmat Allah, saat kita bangun tidur, coba pejamkan mata kita dan jalani aktivitas kita. Bayangkan para hadirin, kita ke kamar mandi setelah bangun tidur, dengan menutup mata apa yang akan terjadi? Bisa kita terjatuh, salah mengambil barang, waktu yang kita habiskan untuk keperluan menjadi lambat, dan masih banyak lain. Ini baru nikmat pandangan para hadirin. Tapi na'udzubillah, sebagian orang menggunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-34, innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita yaitu kenikmatan yang banyak lainnya. Kata Hasan Al-Basri, manusia itu mengingat musibah dan lupa akan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Contohnya para hadirin, dalam waktu 1 tahun, kendaraan yang kita gunakan ini selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kemudian 1 hari saja kendaraan tersebut rusak dan macet. Kita mengeluh habis-habisan karena banyak kegiatan kita yang terhambat atau yang terlambat. Sepanjang tahun pula dalam keadaan sehat, tapi sehari sakit langsung dia melupakan nikmat yang banyak yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian para hadirin, dengan maha kasih Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya kepada hambanya, Allah tutup ayat ini dengan sifatnya, yaitu yang maha pengampun dan maha penyayang.
Karena apa para hadirin? Karena Allah tahu kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak itu. Maka setiap hari kita bangun pagi dalam keadaan sehat para hadirin. Nabi ajarkan kepada kita untuk sholat duha, untuk mensyukuri sendi-sendi di dalam tubuh kita yang sehat. Tapi apa keadaan kita? Yang kita rasakan adalah kita merasa bahwa kesehatan kita ini adalah kewajiban, naudzubillah, dan tugas dari Allah. Sama sekali tidak terpikir untuk mensyukuri nikmatnya, yaitu nikmatnya bangun pagi tanpa ada satu persendian pun dalam keadaan yang sakit. Kemudian apalagi nikmat Allah para hadirin yang berikan banyak sekali kepada kita. Kita diberikan rumah tempat tinggal yang nyaman, punya pasangan hidup, istri yang salehah, punya penghasilan yang cukup, dan diberikan alhamdulillah dalam zaman yang wabah ini kita diberikan kesehatan walafiat, bisa menghadiri sholat Jumat ini, dan diberi kesempatan juga para hadirin menghadiri tempat-tempat mulia lainnya. Maka dengan alasan inilah para hadirin kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, karena kita tak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah banyak Dia anugerahkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga para hadirin, yaitu kurangnya ibadah kita dari yang semestinya. Karena itulah tatkala selesai kita mengerjakan sholat yang wajib, kita disyariatkan membaca istighfar, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya-nya kita diperintahkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali. Karena para hadirin banyak sekali kekurangan dalam mengerjakan sholat yang baru kita kerjakan. Allah kembali berfirman di surat Thaha ayat yang ke-14, wa aqimis salata li dzikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam sholat para hadirin kita diperintahkan untuk mengingat Allah sebagaimana yang difirmankan olehnya tadi. Tapi pada kenyataannya kita banyak mengingat keperluan-keperluan lainnya, tugas-tugas yang akan kita lakukan. Kita mengingat apa yang ada di rumah, kita mengingat berbagai hal yang sebelumnya kita lupakan, sehingga layak sekali kita memohon ampun setelah kita mengerjakan sholat fardu tersebut, karena kita tidak menunaikan ibadah sholat tersebut para hadirin sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Maka coba saja para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengerjakan sholat berjamaah, banyak di antara kita ataupun juga kita bisa menanyakan orang-orang yang ada di samping kita, ayat atau surat apa yang dibaca imam pada sholat tadi. Tidak banyak mengingat. Orang-orang menjadikan sholat, na'udzubillah, hanya sebagai tempat berlalu saja. Dari sisi lain, kita sadar ibadah kita ini banyak sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang membaca Al-Qur'an, kita kurang salat malam, kita kurang berzikir kepada Allah. Saat berzikir pun hati kita lalai. Kita kurang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sehingga dari sisi ini pula kita wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin, kewajiban bertaubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan dosa atau yang berdosa saja. Semua wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita bertaubat dan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, agar senantiasa dosa-dosa kita para hadirin, baik yang kita ketahui ataupun juga yang tidak kita ketahui, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, tetaplah kita akan selalu butuh yang namanya taubat, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.